Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini gue pengen ngejelasin kayak banyak banget teman-teman yang nge-DM gue, jadi eksporter bisa ngebahagiain orang tua nggak sih? Sesuai judul kali ini gue mau bahas karena banyak banget yang DM gue dengan pertanyaan yang kayak tadi, gimana caranya gue jadi eksportir dan bisa nanggung hidup keluarga setiap hari. Di video kali ini gue nggak cuma mau jawab dengan kata bisa, tapi gue mau kasih kalian pandangan secara real gimana kehidupan kalian ketika kalian berbisnis ekspor. Gue bakalan breakdown dengan detail apa yang kalian akan alami ketika kalian berbisnis ekspor. Dan kalian gak cuma bisa sekedar menghidupi keluarga kalian, tapi kalian bisa kasih apa yang mereka impikan. Tapi ada tahapannya, dan ini jangan kalian lewatin. Di awal gue paham kalian pasti khawatir kayak, duh gimana ya kalau ini gue nggak berhasil ekspor, sedangkan hidup kebutuhannya kan jalan terus. Gue juga ngalamin fase ini di awal, tapi balik lagi gue selalu ingetin ke kalian kalau di awal kalian harus bisa minimal mencukupkan kebutuhan diri kalian sendiri dulu. Gak usah mikirin soal keluarga dan lain sebagainya. Mungkin ini kedengarannya cukup konyol, tapi first thing first, yang kalian harus lakukan adalah kalian selamatin diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian pernah naik pesawat nih, pasti selalu sebelum take off ada peringatan tentang kayak kalau oksigennya tiba-tiba menurun, pakai masker oksigen Anda terlebih dahulu baru menolong anak Anda. Jadi kan kita selalu dengar hal ini. Nah ini yang kalian harus bisa ngerti di awal. Kita harus bisa mencukupkan diri kita lebih dulu, baru kita bisa nolong orang lain. Selanjutnya, ketika kalian udah bisa ada penghasilan yang menurut kalian cukup untuk makan dan hidup, baru kalian terjun ke bisnis ekspor. Jadi kalau misalnya kalian punya barang, bisa jualan lokal dulu nggak apa-apa. Yang paling gampang untuk bisa menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan diri sendiri setiap harinya. Jadi itu dulu yang harus dilakuin. Baru kita bisa masuk ke dunia ekspor. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ada tahapannya. Kalian dengar sampai habis. Untuk edukasi ekspor, itu aja ada biayanya. Jadi kalian tuh harus ada uang minimal untuk bisa belajar ekspor. Karena edukasi itu ya meskipun bisa gratis, kayak nonton di YouTube Juli Explore dari awal sampai sekarang juga ada, semua lengkap. Tapi di aplikasi Bisa Ekspor itu berbayar. Kenapa? Karena ekosistem yang kita tawarkan, ada supplier, ada pembeli, permodalan kita siapkan, logistik kita siapkan, makanya ada harga yang harus dibayar. Dan itu juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget, karena per 3 bulan itu 500.000. Jadi kayak satu bulannya sekitar 150 ribuan, dan perharinya kalau gue bagi rata 30 hari sekitar 5.000 rupiah untuk belajar. Dan penting banget, setelah belajar kalian harus turun ke lapangan dan lakuin semua ilmu yang udah dikasih di Bisa Ekspor. Lakuin tahapannya satu persatu. Di fase ini kalian perlu fokus dan sabar, itu kuncinya. Jangan mikir hasil yang bakalan kayak gimana, tapi intinya fokus cari produk, kerjasama dengan supplier, promosi ke pembeli, itu dulu yang harus kalian lakuin. Dan setelah itu kalian akan masuk ke fase menunggu, dimana setiap orang akan punya waktu yang beda-beda sampai closing dan benar-benar ekspor ke luar negeri. Faktor terpenting yang kalian harus pahami di fase ini adalah punya pengetahuan yang dalam soal produk, dan kalian harus sering-sering email buyer dan explore buyer dari sosial media, misalnya kayak Facebook dan lain sebagainya. Kematangan dan kesiapan kalian sangat menentukan berapa cepat waktu yang kalian butuhin sampai closing. Member Bisa Ekspor ada yang 1 bulan belajar, terus bulan depannya closing. Ada juga yang 5 bulan, ada 9 bulan, ada. Bahkan ada juga yang 1 tahun berproses terus ekspor, itu juga ada. Bahkan yang setelah 1 tahun nggak ekspor, itu ada. Tapi sekalinya ekspor kontraknya 3 tahun, itu juga ada. Banyak banget yang terjadi. Gue asumsikan kalian ini udah ekspor 1 kontainer. Nih gue asumsiin ya. Di sini keuntungan kalian gue pastikan lumayan. Tapi balik lagi tergantung produknya. Tapi yang jelas di atas UMR banget. Ada yang bisa sampai belasan juta, sampai puluhan juta, balik lagi tergantung produk. Dengan cara ini kalian udah bisa hidup lebih baik. Selanjutnya, kalian pasti lebih semangat lagi untuk kerja, berproses lagi, dan akhirnya kalian bisa closing dengan buyer yang lain. Entah kenapa, kalau kalian udah closing 1, tiba-tiba closingan lainnya juga banyak. Fase ini, kalian langsung kontak kerjasama dengan supplier. Pastikan produk selalu tersedia dengan kuantiti berapapun yang diminta. Begitu juga kontrak dengan buyer, untuk memastikan buyernya beli terus. Ada yang kontrak dengan jumlah kontainer, ada yang berdasarkan waktu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu tergantung. Setelah itu, semua ketika kalian udah bisa lakuin, kalian udah punya cash flow yang aman. Kalian bisa tahu kalian punya penghasilan berapa tiap bulan. Kalau kalian udah kontrak, kalian tuh udah aman. Pertanyaannya gini, buyer itu mau dikontrak nggak sih? Percaya sama gue, buyer juga mau dikontrak.
Karena buyer butuh bisnisnya stabil dan aman. Selagi kalian oke dan bagus barangnya, pasti mereka mau kontrak. Di fase ini, kalian tinggal ekspansi bisnis, cari buyer lebih banyak lagi, atau produk yang diekspor lebih banyak lagi. Dan kalian udah punya safety net income untuk bawa orang tua kalian happy dan bisa liburan. Kasih semua yang mereka mau karena udah ada income-nya. Kalau kalian ikutin step by step dan sabar dengan fase yang gue jelasin di awal sampai terakhir, gue yakin kalian bakalan sukses besar di depan dengan industri ekspor ini. Semoga siapapun yang bisnis ekspor, kalian bisa bahagiain orang tua kalian. Tapi yang terpenting, ingat step by step-nya, kalian ikutin, sampai bener-bener akhirnya kalian bisa ekspansi bisnis dan kalian menjadi orang yang sukses banget di dunia ekspor. Kurang lebih seperti itu di video kali ini, meskipun ini sebuah video yang mungkin personal, tapi gue boleh bilang fase-fase ini harus kalian lewatin sampai akhirnya kalian bisa ekspansi bisnis dan jadi besar, kalian punya income ratusan juta, itu bisa dan mungkin. Tapi yang balik lagi gue bilang, fasenya nggak boleh lompat-lompat dan harus diikutin satu persatu. Semoga video ini ngebantu kalian untuk ngejawab sebuah rasa penasaran apa yang akan gue lakuin, karena gue sebenarnya takut gagal. Kalau gue ekspor, takutnya kebutuhan hidup nggak terpenuhi. Nah, makanya ada tips-tips yang akhirnya gue kasih ke kalian di video ini untuk kalian bisa ikutin satu persatu. Dan gue doain semuanya sukses di dunia ekspor dan kita bisa bikin Indonesia ini maju karena orang-orangnya paham bagaimana bisa mengelola produk di daerahnya, membantu orang-orang di sekitarnya, dan bisa jual ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel Juli Ekspor supaya kita bisa ngebahas dunia ekspor lebih lebar dan lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.